Selamat siang, Bang. Perkenalkan, nama saya Lucianus Lain dengan NIM 11S22045, hidup prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagian mata kuliah Daspro bagian W kedua, yaitu bagian W kedua, praktikum 2. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan dan praktikum yang telah ditugaskan. Tantangan. Nah, eh, yang pertama di sini adalah ya, latihan praktikum pertama ditugaskan untuk membuat kode tentang pencarian hasil pangkat 4 dari suatu bilangan. Nah, di sini seperti ini kode yang saya gunakan. Di sini kita disuruh untuk mencari hasil pangkat 4 dari suatu bilangan. Nah, di sini kita masukkan CSV. Kita bikin dulu. Di sini kita bikin, karena kita mencari nilai pangkat 4 dari suatu bilangan, berarti kita bikin fx4. Walaupun kode programnya fx2, ini hanya sebagai pengenalan, karena kita masukkan fx2 itu di bagian untuk mencari bilangan fx4 agar kode mengetahui fx2 itu adalah x kali x dan fx4 itu fx2x kali fx2x, di mana hasilnya itu sama aja dengan x kali x kali x kali x, seperti itu. Berarti di sini kita masukkan dia fx4 dari 2. Seperti yang kita tahu, 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Nah, kalau misalnya kita bikin kayak gini, kita lihat apakah kode program berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kodenya berjalan dengan baik. Ya, kita bikin contoh lain. Misalnya fx2 dari 4. Dia tetap berjalan ya, walaupun kita bikin fx2 dari 4, karena di awal ini kita ada bikin pengenalan fx2x, di mana x kali x, dan sini kita masukkan fx2, dia jadinya 4 kali 4, 16. Kita misalnya bikin fx4 dari 4. Jadi kode itu udah berjalan jadi x kali x kali x kali x, yaitu 4 kali 4 kali 4 kali 4. Bikin satu contoh lain, misalnya dia fx4 dari 8. Nah, 4096. Seperti penjelasan singkat saya mengenai bilang fungsi untuk mencari hasil pangkat 4 dari suatu bilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian kedua dari praktikum modul 2, latihannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari nilai absolut atau mutlak, di mana kalau misalnya kita masukkan nilai positif, hasilnya tetap positif, tapi jika kita masukkan nilai negatif, hasilnya itu tetap positif. Jadi bilangan absolut itu bilangan real yang nggak pakai tanda plus atau minus. Jadi hasilnya tetap bilangan yang nggak ada minusnya gitu ya. Misalnya seperti ini kode rangkaian yang saya gunakan. Untuk agar kita mengetahui apakah kode ini berjalan dengan baik, kita jalankan. Bikin misalnya lo, caranya buka kurung. Jadi kita masukkan di absolut ya. Kita mencari bagian absolut. Kita cari absolut. Nah, misalnya kalau kita masukkan di sini saya beri contoh 5, hasilnya akan tetap 5. Karena dia. Oke.
Nah, kalau misalnya kita bikin absolut minus 3, hasilnya ini akan 3 karena nilai absolut itu seperti yang saya bilang tadi tidak mengenal tanda plus atau minus. Jadi, kalau kita masukkan dia minus 3, hasilnya itu akan menjadi 3. 3, seperti itu. Kita dari contoh lain, kita bikin minus 54. Hasilnya akan 54. Nah, di sini juga absolut 541, hasilnya adalah 941. Demikian penjelasan singkat mengenai mencari nilai absolut. Saya akan menjelaskan bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari nilai max 2 atau mencari nilai maksimal dari dua buah bilangan yang di kode ini saya simbolkan sebagai XY. Begini rangkaian kode yang saya gunakan. Jadi di kode ini X akan lebih besar daripada Y. Nah, misalnya di sini kita untuk menjalankannya, eh, apakah fungsi ini berjalan dengan baik atau tidak, kita langsung jalankan saja, kita beri pengaplikasiannya di sini. Lalu, max 2, karena kita mencari maksimum dari dua buah bilangan. Max 2. Di sini kita masukkan dua bilangan yang berbeda untuk mengetahui apakah fungsi ini berjalan dengan baik, mana bilangan yang terbesar. Mencari bilangan mana yang terbesar. Misalnya kita masukkan 6 dan 9. Nah, kita tahu ya, bilangan 9 itu lebih besar daripada bilangan 6. Tapi dengan mencari bilangan terbesar menggunakan kode ini, kita dapat lihat apakah kode ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, 9. Jadi kode ini berjalan dengan baik. Nah, kita juga bisa memasukkan bilangan yang sama karena itu akan sama aja. 5 lebih besar dari 5 itu sama aja gitu. Misalnya kita bikin X5, X2 dari 5, 5. Hasilnya akan tetap 5 karena dia bukan bilangan yang berbeda. Nah, di sini misalnya kita masukkan lagi max 2, tapi kita taruh yang lebih besar itu di depan. Apakah fungsinya tetap berjalan dengan baik atau tidak? Misalnya kita bikin dia 62, 21. Nah, hasilnya tetap berjalan baik karena memang bilangan yang terbesar dari dua bilangan itu adalah 62. Nah, seperti penjelasan singkat saya mengenai fungsi mencari nilai maksimum dari dua buah bilangan yang berbeda. Saya akan menjelaskan bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan dari modul praktikum 2 yang pertama, yaitu mencari nilai penjumlahan dari dua buah bilangan pangkat 4, seperti itu. Nah, seperti ini rangkaian kode yang saya gunakan. Kita akan jalankan untuk mengetahui hasilnya. Sini kita klik CSP. Sini kita klik low plus fx4 karena nama yang kita berikan default itu adalah plus fx4 ya, agar terbaca oleh programnya. Plus fx4. Nah, enter. Sini kita klik selanjutnya adalah fx4 karena kita mencari nilai hasil penjumlahan dari dua bilangan pangkat 4. Kita bikin fx4 karena di sini kode terakhirnya itu kita bikin fx4 dari x dan y adalah dua bilangan yang berbeda. Kalau kita misalnya kita hanya masukkan nanti nilainya satu bilangan, yang terbaca adalah fx4x. Nah, di sini seperti yang jelaskan mencari nilai pangkat 4, di sini kita masukkan fx2 karena ini nilai fx2 ini akan kita masukkan ke dalam fx4, mencari nilai fx4. Nah, dalam mencari penjumlahan hasil dua bilangan
pangkat 4 itu, kita masukkan kembali dia F2X. Tapi dia menjadi F2X kali F2X ditambah F2Y kali F2Y. Jadi dia itu X pangkat 2 kali X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali Y pangkat 2. Seperti itu. Jadi sama aja dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Dan di sini kita berikan contoh, misalnya 2 dan 3. Yang berarti 2 pangkat 4 ditambah dengan 3 pangkat 4. Nah, kita tahu 2 pangkat 4 itu adalah 16, dan 3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah, jika ditambahkan 16 tambah 81 itu hasilnya adalah 97. Nah, di sini kita akan enter. Kalau kode program kita ini berjalan dengan baik, maka hasilnya akan tetap 97. Ya, 97. Kita misalnya masukkan contoh lain, efek 4 dari 5 dan 6. Hasilnya akan 1921. Kita masukkan satu contoh lain, misalnya dia 4 dan 7. Kita masukkan, hasilnya adalah 2657. Demikian penjelasan singkat saya tentang mengenai mencari nilai penjumlahan dari dua bilangan pangkat 4. Saya akan lanjutkan bagian selanjutnya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang mencari nilai max 4, yaitu mencari nilai maksimum dari 4 buah bilangan yang berbeda. Nah, di sini seperti ini kode program yang saya gunakan. Nah, kita akan menjalankannya. Pencet ESP. Di sini kita bikin load, kita bikin ya max 4 ya, karena namanya max 4. Nah, di sini kita masukkan max 4. Nah, di sini kita masukkan di kode kan di sini ada 4 huruf ya, yang 4 harusnya angka, tapi kita di sini program kita makan sebagai huruf, itu VXYZ. Nah, sebelum mencari ini, kita harus menjabarkan dulu max 2 di atasnya, karena fungsi max 2 ini kita masukkan ke dalam untuk mencari max 4 itu. Nah, dari sini itu kita harus mencari nilai maksimum dari dua bilangan, dua maksimum dari dua bilangan. Nah, jika masing-masing nilai maksimum dari dua bilangan ini tuh sudah dapat, maka dia akan dimaksimumkan lagi dengan max 2. Max 2 dari dua bilangan, hasil maksimum dari bilangan Vx dan hasil maksimum dari YZ, kita akan maksimumkan lagi di sini. Seperti itu. Agar dapat hasilnya, kita misalnya masukkan contoh 2, 4, 6, 8. Dan itu 2, 4, 6, 8 itu adalah VXYZ. Nah, kita tahu ya, di sini yang paling besar itu angkanya itu 8. Kita enter. Nah, hasilnya 8 karena dia di program itu sudah diperkirakan gitu. Di sini kita bikin max. Kita bikin misalnya kita acak bilangan terbesar itu tidak di pinggir, tidak di depan misalnya. Nah, dia di tengah ya. Jangan lupa lagi deh. Nah, 2973. Kita bikin. Nah, seperti ini. Jadi cara kerjanya sebenarnya dia kan di sini kan dipisah dua-dua gitu. Jadi dia harus dicari dulu nilai maksimum dari 2 dan 9, nilai maksimum dari 7 dan 3. Nah, baru dicari lagi nilai maksimum dari 9 dan 7, hasilnya adalah 9. Seperti itu. Eh, Seperti itu penjelasan singkat saya tentang mencari nilai maksimum dari 4 buah bilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan yang ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan ketiga dari modul praktikum 2, week 2. Di sini kita diinstruksikan, ya, ditugaskan untuk membuat kode praktikum mencari nilai wujud cat air gitu.
Nah, seperti ini kode program yang saya gunakan. Sini kita akan menjalankannya untuk eh, melihat apakah kode kita ini berjalan dengan baik, dengan semestinya atau tidak. Mungkin dia di sini cut jet air. Nah, di sini kita klik ulang wujud jet air karena kita mencari untuk wujud jet air dari kode yang sudah kita rangkai. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai yang sesuai dengan ini ya gitu. Jadi kita misalnya kalau masukkan nilai yang lebih kecil dari 0, dia akan mengeluarkan hasil bahwa zat air itu padat. Kalau misalnya kita masukkan nilai yang lebih besar daripada 0 namun lebih kecil dari 100, dia akan menghasilkan zat cair. Tapi kalau misalnya kita masukkan nilai yang lebih besar dari 100, maka hasil yang keluar adalah zat itu adalah gas. Misalnya kita masukkan nilai 40 deh. 40 berada di antara 0 dan 100, yang dimana harusnya hasil dari program ini adalah cair, wujud airnya, cair. Nah, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita rangkai kodenya. Nah, kita masukkan contoh bilangan lain, misalnya kita bikin bilangan yang lebih kecil dari 0. Misalnya kita bikin minus 10, dimana hasilnya itu harusnya padat. Padat. Kalau misalnya kita bikin bilangan yang lebih besar dari 100, kita bikin misalnya, nah, misalnya di sini kita bikin bilangan 144, 140. Hasil yang keluar harusnya adalah gas. Nah, seperti jadi kode program yang telah kita rangkai ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya. Eh, Demikian penjelasan singkat tentang wujud zat air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan keempat dari modul 2, modul praktikum 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tantangan terakhir, tantangan keempat dari modul praktikum 2, modul 2, week 2, di mana kita disuruh membuat rangkaian kode untuk menentukan predikat dari sebuah nilai grade. Ya, seperti ini rangkaian kode yang saya gunakan. Nah, agar kita tahu apakah kode yang kita rangkaian berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, maka di sini kita perlu menjalankannya. CLSP di sini kita klik, lalu kita klik ini ya, namanya dia ini grade. Nah, di sini kita ketik kembali grade untuk masukkan fungsinya. Kita masukkan sebuah angka di mana kalau kita masukkan angka ini maka akan keluar salah satu predikat dari sini. Tapi misalnya angka itu berada di antara ini dan ini, seperti misalnya kalau kita ingin membuat sebuah bilangan yang hasilnya itu adalah predikatnya A, kita harus membuat bilangan yang ada di antara 80 sampai 100. Kalau mau predikat AB, dari bilangan 72 sampai 80. Nah, kalau misalnya mau ingin predikat B, bilangan yang ada di antara 65 dan 72. Dan seperti itu selanjutnya sampai ke bawah. Sampai kalau misalnya membuat predikat E, dia adalah bilangan yang lebih kecil daripada 35. Kita masukkan contoh, misalnya kita masukkan nilai 84. Nah, dimana hasilnya harusnya adalah A. Hasilnya adalah A ya. A. Dan misalnya kita masukkan nilai 80, maka hasilnya ini adalah tetap A karena dia masih masuk predikat A. Nah, kalau misalnya kita mau bikin predikat B, misalnya kita masukkan nilai 74.
salah. Kita masukkan grade dulu, jangan lupa 74, AB, dan kalau misalnya mau bikin B, kita bikin 68 deh. Salah, untuk grade 68, lalu di sini grade BC 62 misalnya, BC. Oke, di sini grade yang C, misalnya dia kita bikin bilangan adalah 55, dia C, kita bikin juga di sini. Grade yang D kita bikin 44. Hanya di sini adalah D. Lalu untuk E misalnya kita bikin 22, maka nilainya itu akan tergolong E. Nah, seperti tadi, rangkaian kode yang kita gunakan saat ini itu adalah benar karena dia dapat berjalan dengan baik dan mengeluarkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah kita rangkai. Dan sampai sini penjelasan dari modul week 2 yang dapat saya jelaskan. Dan terima kasih, Bang.